Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Boniface Sanapang dengan NIM 2204411830 dari kelas 3M. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai jaringan wireless sebagai pengganti UAS. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Apa sih itu jaringan wireless? Jaringan wireless atau nirkabel adalah teknologi jaringan yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik melalui udara sebagai media untuk mengirim informasi dari pengirim ke penerima. Teknologi ini muncul sebagai jawaban atas keterbatasan jaringan wireline, mobilitas manusia yang tinggi, dan informasi yang selalu dekat menjadi faktor pendorong utama berkembangnya teknologi ini. Beberapa teknologi wireless yang telah dikembangkan yaitu ada Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, WCAT, infrared. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan Wi-Fi atau wireless widely. Wi-Fi atau wireless widely adalah sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel atau wireless local area networks (WLAN) yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Wi-Fi awalnya ditunjukkan pada pengguna perangkat nirkabel dan jaringan area lokal atau LAN. Namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Selanjutnya ada macam-macam Wi-Fi. Wi-Fi terdapat dua mode, yaitu Wi-Fi ad hoc dan Wi-Fi infrastruktur. Dapat kita lihat seperti gambar ini. Contohnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan Wi-Fi ad hoc. Pada dasarnya mirip dengan topologi Wi-Fi ini mirip dengan topologi bus. Pada jaringan wireline, mode ad hoc tidak memerlukan central node atau access point. Wi-Fi client dapat berkomunikasi secara peer-to-peer. Setiap Wi-Fi client akan bertindak sebagai penghubung sekaligus repeater atau penguat signal bagi Wi-Fi client yang berada di sebelahnya. Selanjutnya, mode ad hoc ini cocok digunakan untuk WLAN yang tidak akan terhubung secara dengan wireline. Mode ini biasanya dibangun pada kondisi-kondisi darurat seperti rapat mendadak di tempat yang tidak tersedia jaringan wireless. Seperti ini gambar Wi-Fi ad hoc. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan Wi-Fi infrastruktur. Mode infrastruktur ini mirip dengan topologi STAR pada jaringan wireline. Mode infrastruktur atau point to multipoint menggunakan minimal sebuah central node atau access point. Selanjutnya, access point berfungsi sebagai penghubung WLAN dengan wireline. Access point juga dapat difungsikan sebagai repeater bagi seluruh Wi-Fi client. Seluruh jaringan akan terputus total jika access point yang digunakan mati atau mengalami kerusakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan Bluetooth. Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz atau industrial dengan menggunakan sebuah frekuensi hosting
Rainfall yang mampu menyediakan layanan komunitas data dan suara serta real-time antara host-host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas. Selanjutnya, Bluetooth dapat berupa car yang bentuk dan fungsinya hampir sama dengan car yang digunakan untuk WLAN, Local Area Network atau WLAN, di mana menggunakan frekuensi radio standar IEEE 802.11. Bluetooth ini menawarkan fitur yang baik untuk teknologi mobile wireless dengan biaya yang relatif rendah, konsumsi daya yang rendah, yang menjanjikan mudah dalam beroperasi dan mampu menyediakan layanan yang bermacam-macam. Selanjutnya, protokol Bluetooth menggunakan sebuah kombinasi antara circuit switch dengan paket switching. Selanjutnya, Bluetooth dapat mendukung sebuah kanal data asinkron, 3 kanal suara sinkron simultan, atau sebuah kanal di mana secara bersamaan mendukung layanan data asinkron dan suara sinkron. Dapat kita lihat sebagai gambar ini. Contohnya. Selanjutnya, sebuah sistem Bluetooth terdiri dari sebuah radio, transceiver, baseband, link management, dan kontrol baseband atau prosesor, core, SRAM, interface, flash mode, kode, atau sebuah link manager. Selanjutnya ada baseband link controller, menghubungkan perangkat keras radio ke baseband, processing, dan layar protokol fisik. Selanjutnya ada link manager, melakukan aktivitas protokol tingkat tinggi seperti melakukan link setup dan konfigurasi. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, LNP atau Link Manager protokol bertanggung jawab terhadap link setup antar perangkat Bluetooth. Hal ini termasuk aspek security seperti autentifikasi dan encryption dengan pembangkitan penukaran dan pemeriksaan ukuran paket dari lapisan baseband. Selanjutnya, sistem Bluetooth bekerja pada frekuensi 2.402 GHz sampai 2.480 GHz dengan 79 kanal RV dengan masing-masing mempunyai spesifikasi kanal selebar 1 MHz menggunakan sistem TDD atau Time Division Function. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan WinMax. WinMax adalah akses komunikasi data pada WLAN menggunakan standar IEEE 802.11 dan biasanya disebut Wi-Fi, tetapi Wi-Fi memiliki daerah jangkauan yang terbatas QoS yang sederhana. Frekuensi yang biasanya digunakan berfrekuensi atau universal dan kapasitasnya terbatas. Karena keterbatasan itulah ditunjang dengan tunjakan mobilitas pengguna. Maka dikembangkan sebuah teknologi WinMax dengan menggunakan standar IEEE 802.16a
Selanjutnya, pelanggan mengirim data dengan kecepatan 2-155 Mbps dari SS ke BS. Selanjutnya, BS akan menerima signal dari berbagai pelanggan dan mengirim pesan melalui wireless atau kabel ke switch center melalui protokol IEEE 802.16. Selanjutnya, switch center akan mengirim pesan ke internet server provider atau ISP atau PSTN. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan kelebihan teknologi WLAN. Yang pertama, mobilitas. Bisa digunakan kapan saja dan kemanapun. Akses data pada jaringan wireless itu real time selama masih di area hotspot. Yang kedua, kecepatan instalasi. Proses pemasangan cepat, tidak perlu menggunakan kabel dan lain-lain. Yang ketiga, fleksibilitas tempat. Bisa dijangkau tempat yang tidak bisa dijangkau kabel. Yang keempat, biaya pemeliharaannya murah. Hanya mencakup stasiun, bukan seperti pada jaringan kabel yang mencakup keseluruhan kabel. Selanjutnya ada infrastrukturnya berdimensi kecil. Selanjutnya mudah dikembangkan dan jangkauan luas. Dan yang terakhir, mudah dan murah direkoleksi dan mendukung portabilitas. Dan kelemahan teknologi WLAN. Yang pertama transmisi data kecil. Sedangkan jika menggunakan kabel akan lebih cepat. Selanjutnya, alatnya cukup mahal. Yang ketiga, mudah terjadi gangguan antara pengguna yang lain atau interferensi gelombang. Yang keempat, ada kapasitas jaringan terbatas. Yang kelima, keamanan data kurang terjamin. Yang keenam, signal terputus-putus. Yang ketujuh, mengalami gejala yang disebut multipath, yaitu propagasi radio dari pengirim ke penerima melalui jaringan yang loss. Yang terakhir, mempunyai latency yang cukup besar dibandingkan dengan media transmisi kabel. Itulah video penjelasan mengenai materi jaringan wireless yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.